Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Oktriani Lestari. Kali ini saya akan membahas materi tentang hidrokarbon. Penggolongan senyawa berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua, senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik berasal dari makhluk hidup, contohnya karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Senyawa anorganik, penggolongannya berdasarkan sifat dan struktur senyawa, contohnya garam karbonat dan karbon dioksida. Dan senyawa organik dan anorganik. Dilihat dari kestabilan terhadap pemanasan bahwa senyawa organik mudah terurai atau berubah strukturnya, sedangkan senyawa anorganik stabil. Dilihat dari titik lebur dan titik didih, senyawa organik umumnya relatif rendah, sedangkan senyawa anorganik ada yang sangat tinggi, tetapi ada yang sangat rendah. Jika dilihat dari kelarutan, untuk senyawa organik mudah larut dalam pelarut nonpolar, sedangkan senyawa anorganik mudah larut dalam pelarut polar. Kemudian untuk kereaktifan, senyawa organik kurang reaktif dan bereaksi dengan lambat, sedangkan anorganik reaktif dan umumnya bereaksi dengan cepat. Yang terakhir, dilihat dari perbedaan struktur bahwa senyawa organik mempunyai rantai atom karbon, sedangkan senyawa anorganik tidak mempunyai rantai atom karbon. Identifikasi senyawa karbon. Membuktikan karbon dioksida bahwa CO2 tambah CaOH2 menghasilkan CaCO3 dan H2O. Membuktikan adanya H2O, kertas kobal yang berwarna biru ketika ditambah H2O, kertas kobal berubah menjadi warna merah muda. Identifikasi senyawa karbon. Uji pembakaran sampel senyawa karbon. Reaksi sampel ditambah oksidator menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Bisa kalian nanti praktikumkan seperti gambar berikut. Sumber senyawa karbon. Sumber senyawa karbon bisa dari tumbuhan dan hewan, batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Golongan hidrokarbon berdasarkan jenis ikatan. Hidrokarbon dibagi menjadi dua, yaitu jenuh dan tak jenuh. Hidrokarbon jenuh berupa alkana, tak jenuh berupa alkena dan alkuna. Bahas tentang alkana terlebih dahulu. Untuk senyawa alkana merupakan senyawa hidrokarbon jenuh dan mempunyai ikatan tunggal dengan memiliki rumus umum CnH2n+2. Sifat deret homolog. Yang pertama mempunyai sifat kimia yang mirip, yang kedua mempunyai rumus umum yang sama, yang ketiga perbedaan massa molekul relatif antara dua suku berurutannya sebesar 14. Makin panjang rantai karbon, makin tinggi titik didihnya. Bisa dilihat dari tabel berikut untuk deret homolog dari metana, etana, propana, butana, sampai dengan eikosana. Suatu kelompok senyawa karbon dengan rumus umum yang sama dan sifat yang mirip. Tata nama alkana. Memilih rantai induk yang paling panjang, memberikan penomoran, memberi nama cabang sesuai dengan nama alkil, yaitu dengan rumus CnH2n+1. Melengkapi penamaan. Nama cabang ditulis dan diikuti nama rantai induk. Kemudian tulis nama cabang dengan awalan angka tempat cabang terikat. Yang ketiga, di antara angka dan angka diberikan tanda koma dan di antara angka dan huruf diberikan tanda strip. Jika terdapat cabang yang berbeda, cabang diurutkan sesuai abjad. Contoh penamaan alkana sebagai berikut. Terlihat bahwa suatu rantai karbon memiliki 4 buah cabang, di mana terdapat cabang metil di nomor 2 dan nomor 5, sedangkan ada etil di nomor 3. Maka nama senyawa tersebut adalah 3 etil 2,2,5 trimetil heksana. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.